Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Terima kasih pada kalian semua yang telah mau menyempatkan menonton video saya kali ini. Semoga ya diberikan kesehatan kepada kalian dan serta umur yang panjang kepada kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini itu saya mau mereview film yang baru aja keluar dari Marvel, yaitu Thor Ragnarok. Kok Thor Ragnarok itu kan tahun 2017. Thor Love and Thunder maksud saya, yang rilis pada tanggal 7 Juli kemarin. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya itu mengapa film ini itu bagi saya sangat menyenangkan untuk disaksikan. Jadi beberapa alasan saya akan memberikannya pada ulasan kali ini. Jadi silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bunyikan juga lonceng notifikasinya. Kemudian link Sawery ada di bawah. Jika kalian ingin sawer saya seikhlasnya, monggo, linknya ada di bawah guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, ulasan pertama itu film ini bagi saya itu sangat menyenangkan karena berbeda dengan film MCU lainnya yang ya mungkin lebih cenderung serius lah. Nah, Thor itu pada film Ragnarok maupun yang terbaru yang Love and Thunder ini itu lebih banyak mengedepankan unsur komedinya, tapi di balik itu semua itu masih ya ada unsur seriusnya juga ada, tapi kekocakan di dalam film ini itu sangat banyak. Nah, sutradaranya itu bernama Taika Waititi. Dia itu kembali mengambil unsur genre komedi pada film MCU kali ini, yang terutama dari Thor ini yang lebih mengedepankan itu tadi unsur komedi, tapi tidak menghilangkan jalan cerita yang lebih serius lah. Nah, porsi komedi pada film ini itu terbilang cukup pas dan nggak terlalu mengganggu lah adegan emosional lainnya. Nah, celutukan konyol dari Thor serta sejumlah karakter yang akan sukses membuat kalian itu tertawa menyenangkan gitu. Namun di balik itu semua masih memiliki sejumlah momen yang berhasil menghangatkan hati hingga kalian itu ya mungkin bisa terharu lah menonton film ini. Untuk selanjutnya itu mengenai hubungan Thor dan Jane. Nah, pada film ini itu kita bisa melihat ada adegan flashback yang menampilkan masa lalu Thor dengan si Jane ini serta alasan mengapa mereka itu mengakhiri hubungan mereka. Nah, selain itu film ini itu juga mengungkapkan bagaimana perasaan mereka antara satu sama lain sejak mereka itu berpisah. Nah, chemistry antara Chris dengan Natalie Portman ini sebagai Thor dan Jane Foster ini terlihat sangat solid, walaupun terakhir kali mereka breakthrough itu pada Thor the Dark World yang tayang pada tahun 2014. Tapi chemistry antar kedua pemain ini masih terlihat sangat solid. Nah, intinya itu film Love and Thunder ini itu berhasil memberikan penutup memuaskan serta rasa penasaran para penonton terhadap hubungan antara Thor dan Jane dalam semesta MCU seperti itu. Kemudian alasan lain mengapa film ini itu menyenangkan yang membuat saya senang itu karena kehadiran villainnya, yaitu yang bernama Gorr, yang membuat film ini itu menjadi jauh lebih mengerikan lah. Nah, Gorr ini pun tipikal villain yang membuat penonton itu kesal karena tingkah lakunya yang jahat dan mengganggu Thor itu sendiri. Nah, sejak awal film ini tuh penonton akan langsung dibuat bersimpati terhadap Gorr karena latar belakang yang dialami Gorr ini itu cukup tragis. Hal ini membuat penonton itu cukup
simpati akan masa lalu dia, yang akhirnya membuat villain yang kejam ini menjadi, ya mungkin ada orang ngefan lah, jadi ngefan pada dia karena dibalik kejahatannya itu masih menyimpan latar belakang yang cukup mengerikan. Nah, selain simpati, gore itu juga beberapa kali sukses membuat penonton merasa ngeri, mulai dari kekejaman hingga adanya beberapa momen jump scare yang melibatkan gore itu sendiri. Kemudian dibalik menyenangkannya film ini ada beberapa hal yang cukup membuat saya itu merasa ya agak gimana ya, kurang gitu menanggapi film kali ini, yaitu mengenai CGI yang kok merasa lebih bagus film MCU sebelum-sebelumnya kayak The Avenger atau mungkin yang terakhir yaitu Endgame, itu jauh lebih nyata gitu. Karena yang saya lihat terakhir kan di Doctor Strange itu ada beberapa hal yang membuat saya itu CGI-nya kurang rapi. Nah, sama seperti di Thor ini yang memiliki dia, tapi dibalik itu semua Thor ini memiliki soundtrack film yang bagus lah. Nah, soundtrack yang bergenre rock kali ini tuh berasal dari lagu band Guns N' Roses, yang sejumlah lagunya itu bisa kita dengar dalam adegan pertarungan filmnya, yang membuat momen tersebut terasa semakin seru dan asik lah untuk ditonton. Tapi ya itu tadi, kembali ke adegan CGI pertarungan antara ya Thor melawan Gore lah. Jadi beberapa momen dalam pertarungan filmnya itu terlihat seperti sekuen animasi atau seolah CGI-nya itu tidak diproduksi dengan rapi. Let's see who you are. I take off your disguise and flick. Oh, you flick too hard, damn it! Oke guys, mungkin itu aja beberapa ulasan saya mengenai Thor Love and Thunder yang rilis pada tanggal 7 Juli kemarin. Beberapa ulasan kali ini saya lebih mengedepankan positifnya karena saya menikmati film ini dan menyenangkan lah untuk ditonton karena superhero dan lebih banyak mengusur unsur komedi, karena saya sendiri juga menikmati hal-hal yang berunsur komedi. Jadi film ini itu patut untuk kalian, terutama penggemar Marvel, udah pasti kalian nonton film ini. Tapi untuk kalian yang ingin menikmati film ya mungkin bernuansa superhero tapi ada unsur komedinya, Thor kali ini sangat recommended buat kalian semua. Walaupun kalian mungkin nggak pecinta Marvel begitu fanatik, tapi bisalah kalian nikmati film kali ini karena memang sangat-sangat bagus menurut saya. Untuk saya mungkin saya bisa memberikan nilai 9 dari 10 karena ya itu tadi, jalan cerita, kemudian ya villainnya juga terlihat sangat mengerikan, dan mengerikannya itu bukannya jelek, tapi ya layaknya overpower lah dengan perwujudan dia yang sangat menakutkan. Kemudian kembalinya Jane, ya mungkin flashback karena dari dulu ya saya juga mengikuti cerita Thor ini. Jadi kembalinya Jane sangat menyenangkan bagi saya, dan Thor yang kembali menjadi tubuh atletisnya seperti sewajarnya dewa petir. Nah oke. Dari saya 9/10 ya, karena ya hampir sempurna. Mungkin dari CGI tadi ada beberapa CGI yang menurut saya itu agak kurang, seperti di filmnya Doctor Strange kemarin kembali terulang di Thor. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting filmnya berhasil memberikan unsur menyenangkan bagi saya. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya juga di Saweria, linknya ada di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.